Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Firman, kepada Pak Dikri yang telah menyempatkan hadir untuk sidang munakosah ya, saudara Toge atau Anis Rahmawati. Panggilannya Toge ini Pak Firman ya. Jadi biasanya saya manggil Toge ya. Dari teman-teman juga begitu. Baik, alhamdulillah saya juga kita bersyukur karena di detik-detik terakhir akhirnya keputusan Toge untuk kemudian bisa disidangnya. Jadi Ririn daftarnya hari Senin ya Toge ya waktu itu. Daftarnya hari Senin, di sidang hari Selasa, Toge daftarnya hari Selasa sudah waktu itu belum bisa dijadwal sidang. Ya. Baik, untuk lebih lancarnya, lebih barokahnya acara sidang hari ini, mari kita buka dulu dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada saudara Toge untuk kemudian menyampaikan hasil penelitiannya maksimal 10 menit ya, Toge ya. Untuk selanjutnya nanti akan dieksplor oleh tim penguji. Silakan Toge. Sebelumnya barangkali Pak, ada permintaan dari saya. Monggo, Pak. Siapa ini namanya? Anis Rahmawati, Pak. Nah, ini jadi bingung saya. Dari Pak Daruji panggilannya Toge ini. Namanya Anis. Nah, yang muncul di Google Meet Fitriatus Soliha. Anis, saya sudah baca skripsi kamu dari awal sampai akhir itu. Saya minta kamu nggak usah jelaskan dari awal ya. Cukup kamu presentasikan, buka SPSS-nya, lalu lakukan analisis. Nah, nanti kamu jelaskan saja dari hasil outputnya itu. Jadi bagaimana hasil uji normalitasnya, hetero, kemudian dan yang lain-lain termasuk uji regresi, uji koefisien determinasi, hipotesis dari output SPSS-nya itu. Jadi saya minta begini karena saya membaca skripsi kamu itu ada beberapa hal yang janggal, jadi saya agak bingung itu. Makanya saya mau langsung lihat dari hasil output SPSS-nya saja. Bisa ya, Anis ya? Berarti uji lagi gitu, Pak? Mulai dari awal? Apa? Kan tinggal Toge buka. demo SPSS. Demo ya. Kan tinggal masukkan datanya, tinggal beberapa kali klik itu, habis itu kan keluar hasilnya. Oke, Pak. Bentar. Apa namanya, hasil aslinya atau output yang dari SPSS itu, saya berharap hasil kamu yang barusan itu sudah ada ya. Mudah-mudahan sudah ada. Pertanyaan saya yang pertama, apa keunikan dari penelitian kamu ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu? Jadi penelitian-penelitian sebelum kamu ini kan sudah ada ya, dan variabel-variabelnya juga sudah diteliti. Nah, apa yang paling membedakan antara penelitian kamu dengan penelitian terdahulu? Saya berharap kamu tidak menjawab penelitian terdahulu itu saham konvensional, punya saya saham syariah. Saya berharap ada jawaban yang barangkali lebih menarik buat saya. Gimana, Anis? Jadi gini Pak, di salah satu variabel saya itu saya pakai variabel dummy. Di situ di penelitian terdahulu jarang banget yang dicampur gitu pakai variabelnya yang biasa sama dummy, Pak. Terus selain itu? Sudah, Pak. Ya, lalu apa istimewanya kalau kamu pakai variabel dummy?
kan di penelitian terdahulu kan belum ada yang neliti maksudnya campuran gitu dari variabel biasa campur sama variabel dummy, Pak. Iya, kemudian kalau dicampur apa istimewanya? Jadi saya cuma ingin membuktikan apakah apabila di kayak gitu itu hasilnya kayak gimana. Hasilnya seperti apa. Hanya sebatas itu ya. Kemudian Anis, Iya, Pak. saya melihat beberapa penelitian terdahulu itu, sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada penelitian-penelitian yang variabelnya hampir sama persis dengan punya kamu. Bahkan saya punya satu skripsi, saya download barusan ini, punyanya Siva Aprilia. Saya yakin barangkali kamu sudah tahu ya. Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, itu penelitiannya juga di saham syariah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang membedakan antara saham syariah dan saham konvensional ini? Karena saya lihat di penelitian-penelitian terdahulu punya kamu itu rata-rata di saham konvensional. Jadi apa yang membedakan antara saham syariah dengan saham konvensional? Yang saya tanyakan bukan soal ini syariah tidak syariah, yang satu investasi, yang satu spekulasi, bukan itu. Tetapi yang saya tanya adalah hubungannya antara rasio keuangan dengan return saham itu. Jadi antara yang syariah dan yang konvensional, kira-kira apa yang membedakan? Nah, pertanyaan ini muncul karena saya berpikir, nah kenapa kemudian Anies perlu meneliti lagi, walaupun penelitian-penelitian terdahulu itu adalah di konvensional, sementara punyanya Anies ini adalah di saham syariah. Lalu apa yang membedakan? Nah, perbedaan inilah barangkali yang mungkin bisa saya pahami bahwa ini menjadi alasan kenapa Anies kemudian perlu meneliti ini. Jadi apa kira-kira bedanya Anies antara saham syariah dengan saham konvensional dalam hal hubungan antara rasio keuangan dengan return saham? Nah, jadi begini Anies, di penelitian terdahulu kamu itu kan sudah banyak ya yang melakukan penelitian semacam ini. Iya, Pak. Yang variabel-variabelnya nyaris sama. Oke. Lalu pertanyaannya ini kalau disederhanakan, dirunut dari awal, pertanyaan saya yang tadi itu, kenapa kamu melakukan penelitian ini, sementara penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah ada? Kira-kira apa jawabannya, Nis? Saya ingin melihat hasil dari penelitian yang saya anu itu berapa besar pengaruhnya, Pak. Maksudnya apa benar dengan, soalnya kan di penelitian terdahulu itu hasilnya semuanya beda, enggak? Ya ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Saya ingin membuktikan sendiri gitu. Gimana, bagaimana pengaruh, seberapa besar pengaruhnya terhadap rating itu dari variabel-variabel itu. Nah, jadi tujuannya apa nih? Hanya sekedar membuktikan sendiri begitu? Enggak, Pak. Ya maksudnya nanti kan saya juga investor, saya mungkin itu juga bisa berguna buat saya juga kan. Dan mungkin buat orang banyak juga masih. Selain itu apa lagi? Sudah, Pak. Jadi kenapa kamu melakukan penelitian ini sementara penelitian-penelitian sebelumnya dengan variabel yang sama itu sudah ada. Kenapa sekarang diteliti lagi? Kira-kira jawabannya apa? Ya mungkin dengan penelitian saya nanti bisa munculkan teori-teori baru atau Teori apa yang dimunculkan? ya maksudnya
Hasil penelitian terbaru gitu loh, Pak. Penelitian terbaru, yang lain juga baru itu kok. Ada yang 2018. Oke, kita lanjut dulu. Ini populasinya punya Anis apa Anis populasinya? Populasinya saham-saham yang konstituen di JII, Pak. Yang di JII ya. Lalu sampelnya? Sampelnya saham yang pada tahun 2015 sampai 2019 dia konstituen di JII. Jadi sampel ini tetap adalah sebagian dari Saham dari populasi itu ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, setelah Anis melakukan penelitian ini, kira-kira apakah hasil penelitian Anis ini bisa digeneralisir untuk seluruh populasi itu, Anis? Kalau populasinya perusahaannya ada berapa emitennya, Anis? Populasi ada 30, Pak, kalau saham JII itu. 30 yang dijadikan sampel? Yang konstituen itu 13. 13. Nah, maksud saya, pertanyaan saya barusan itu, apakah hasil penelitian Anis ini kan sampelnya 13. Okay. Apakah bisa digeneralisir untuk populasi yang ada 30 itu, yang berjumlah 30? Bisa kayaknya, Pak. Hah? Loh kok kayaknya? Itu kan harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kayaknya itu ya nggak bisa. Bisa, Pak. Bisa. Gimana caranya Anis untuk membuktikan bahwa hasil penelitian Anis ini bisa digeneralisir untuk populasi yang berjumlah 30 itu? Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan lanjutan. Apakah bisa kemudian hasil penelitiannya Anis yang kemudian nanti ketika digeneralisir untuk populasi yang berjumlah 30 itu digeneralisir lagi untuk seluruh saham misalnya, bisa atau tidak itu. Nah, makanya yang saya tanya, kalau Anis mengatakan bisa, nah itu metodenya bagaimana Anis? Caranya bagaimana untuk mengeneralisir itu? Nggak tahu ya. Nggak tahu, Pak. Ya berarti penelitian Anis ini kan hanya berbicara pengaruh tidak pengaruh ya, selesai. Jadi seberapa, kalau tadi dilihat saya membaca manfaat dan tujuan penelitian Anis itu ya, kalau hanya berhenti di situ ya sepertinya belum tercapai itu manfaat dan tujuannya itu. Kemudian di bab 4 ya, bab 4 sepertinya Anis itu pakai hipotesis statistik ya, Anis ya, untuk yang uji simultan itu. Oke, Pak. Saya ingin tanya nih, jadi bedanya bedanya hipotesis statistik dengan hipotesis penelitian itu apa, Anis? Kamu di bab 3 itu pakai hipotesis penelitian ya?
di bab 4 itu kayaknya muncul hipotesis statistik. Jadi hipotesis penelitian itu kan dugaan sementara Halo? Mohon maaf, ini di rumah saya listrik padam ini, sehingga saya tethering pakai HP, tapi mungkin tidak bertahan lama ini. Kayaknya doa-doanya Anies manjur ini. Jadi hipotesis penelitian itu kan dugaan sementara sebelum dibuktikan dengan penelitian ya, Anies ya. Sementara hipotesis statistik itu kan itu adalah untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian untuk sampel itu bisa digeneralisir untuk populasi. Nah, makanya itu yang saya tanya sama kamu, karena di bab 4 itu kamu pakai hipotesis statistik, jadi barangkali penelitian kamu ini juga bisa diberlakukan atau digeneralisir untuk seluruh populasi yang ada di dalam penelitian kamu ini. Kemudian berikutnya, coba di hasil analisis regresi linear berganda, Ani. Analisis regresi linear berganda. Sampai lah. Coba ditunjukkan di ini ya, di apa namanya? PPT. Di ya, presentasi Google Meet-nya presentasi, kemudian kalau bisa tunjukkan yang hasil tadi itu loh, kamu analisis demo di SPSS. Hasil demonya tadi mana? Hasil demo. Belum, Pak. Tadi nggak jadi. Loh, tadi kan sudah ada outputnya itu. Iya, Kak. Saya close lagi, Pak, soalnya ada yang keliru. Wah. Ini, Pak. Ini lama nggak kalau dikeluarkan lagi itu? Kayaknya agak lama, Pak. Alasan ini. Coba tunjukkan ini aja. Ada. Apa namanya? Bentar, Pak. Ini ada output yang kemarin dapat. Ya. Ini kamu nggak edit outputnya kan? Enggak, Pak. Ya, itu sesuai sama tabulasinya. Kalau ada yang diedit nanti saya tolak ini skripsinya. Enggak, Pak. Uji regresi linear berganda ya, Pak? Bentar. Uji T-nya coba. Uji T. Ini, Pak. Coba Anies dijelaskan aja ya hasil uji T-nya itu. Hasil uji T. Ya. Dari hasil uji T ini kita lihat dari analisis tabelnya. Karena rasio memiliki dengan nilai T hitung 0,025 dan tabelnya 1,67109 dengan signifikasi T hitung 0,980. Sebentar Anies, coba di skripsinya di halaman
Hasil uji regresi linear berganda ya. Nggih. Coba itu aja. Hasil uji regresi linear berganda. Kamu jelaskan itu aja. Hasil uji regresi linear berganda di sini memiliki terdapat dari perhitungan regresi linear berganda, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,007 plus 1,586 X1 min 0,058 X2 plus 0,005 X3 min 0,002 X4 plus 0,062 X5. Terus lanjut. Persamaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 0,07 menjelaskan bahwa semua variabel apabila sama dengan 0, nilainya sama dengan 0, maka besarnya untuk variabel current ratio. Langsung current ratio. Variabel current ratio diperoleh nilai koefisien sebesar 1,586. 1,586. Hal tersebut menjelaskan bahwa 1,566. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap kenaikan current ratio sebesar 1%, maka return saham akan mengalami kenaikan sebesar 1,586. 1,586 itu berapa persen, Anis? 1,586 berarti 0,1%. 0,01, Pak. Hah? 0,01? Iya. 1,586 itu sama dengan berapa persen? Kalau 0,05 itu berapa persen? 50. Hah? 5%. 5%. Berarti kalau 1,586 berapa persen? 1,5, Pak. Hah? Kan tinggal geser komanya aja. 0,05 itu sama dengan 5%. Kan tinggal geser komanya aja ke belakang. Berarti kalau 1,586 itu berapa persen? 15%, Pak. Iya. Kok 15%? Gimana matematikanya kamu itu? 0,05, 50. 5%. Coba Anis, saya nih nggak tahu nih ya. Jadi 1,586 ini kamu ambil dari mana? 1, ini, Pak. Kebalik 1,566. Ambil dari mana itu? Itu berapa itu? Ini, Pak. Nilai B ini 1,566. 1,566, Pak. itu kok ada lanjutannya berapa itu di belakang itu? Minus. Nggak tahu. Kok muncul begitu tuh? Ini angkanya banyak gitu, Pak. Lebih dari 11 atau berapa biasanya? Ya kok nggak dibulatkan aja ya sama SPSS itu? Nah, pertanyaan saya, 1,586, anggaplah begitu. Itu berapa persen itu? Jadi kan begini, Anis. Misalnya untuk variabel X2 ya, di ER, itu nilai koefisiennya berapa? Nilai koefisiennya min 0,058. Nah, itu kan artinya ketika X2 itu atau ketika terjadi penurunan di DER itu sebesar 1%, maka return saham akan mengalami penurunan sebesar min 0,058. Ya berapa persen? Min 0,5. 5%, Pak. Min 5%. Min 5,8%, kan begitu? Ya. Oke, Pak. Nah, benar ya. Nah, saya masih ke ini apa namanya, ke yang current ratio itu. Kalau 0,058% itu kan apa 0,058 itu kan 5,8%. Jadi kalau X1-nya itu berapa persen itu nilai koefisiennya?
1,56, 1,56. Berapa? 15%, 15,66%, Pak. 15? 0,66. Coba caranya kamu menjadikan apa persen itu gimana? 0,58, 5%. Minimum. Ya nanti dicek aja lagi Anis. Itu kan 158 atau kalau lihat di tabelnya itu kecil sekali ya. 156,6%. Kan begitu. Artinya ketika terjadi kenaikan current ratio sebesar 1%, maka return saham itu kan mengalami kenaikan sebesar 158,6%. Nah, maksud saya itu kok tinggi sekali ya. Padahal itu variabel tidak berpengaruh. Nah, memang itu bukan acuan, cuma biasanya ketika variabel itu tidak berpengaruh, maka nilai koefisiennya itu biasanya sih itu juga rendah. Nah, maksud saya nanti dicek lagi, barangkali ada kesalahan Anis dari proses kamu melakukan itu. Kemudian nomor 2 sebelum terakhir Anis. Nomor 2. PER. Di hasil uji koefisien determinasi coba cek. Koefisien determinasi. Ini, Pak. Skripsinya aja ya. Di skripsi. Coba ini ya. Halaman berapa ini? 71. Berapa? 71. Dari hasil uji di atas dapat dilihat jika koefisien determinasi, coba saya yang bisa lihat tampilan punya saya ya Anis ya. Bentar, Pak. Sampun, Pak. Terlihat ya punya saya ya. Dari hasil uji di atas dapat dilihat jika koefisien determinasi atau R² sebesar 0,074. Ini ngambilnya dari mana nih Anis? Keliru, Pak. Hah? Ini masih data yang lama, soalnya itu kan belum Pak ganti. Data yang lama apa ngopas punya orang kamu? Betul, Pak. Itu kemarin saya kan datanya ada yang keliru sih, Pak. Terus dicoba cek lagi, ternyata hasilnya yang ini belum sempat ganti. Ya itu kan bisa aja buat alasan kayak gitu. Biar nggak Bapak. ketahuan kopas. Ya, saya minta. Terakhir Anis, kenapa datanya nggak sampai 2020? Data 2020 belum keluar, Pak. Sekarang belum keluar? Masa sih belum keluar? Nanti dicek aja ya. Kalau misalnya sudah keluar, barangkali lebih bagus kalau ditambah Anis. Oke, Gitu Pak. aja ya. Udah gitu aja. Monggo Pak Dahruji.